Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik Cancer, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Mei 2026. Nah, sebelum Mari memulai, Mari ingetin kamu dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung ini dia. Nah, ada energi dari Page of Swords, posisinya reverse di sini. Berikutnya ada energi dari Two of Cups reverse, kemudian ada energi dari Knight of Pentacles, kemudian ada energi dari Five of Cups, dan kemudian di situ ada energi dari Ace of Pentacles ya. Nah, berikutnya ada energi dari Seven of Swords, kemudian di situ ada energi dari The Fool, kemudian di situ ada energi dari ya Queen of Swords reverse, dan berikutnya di situ ada energi dari Three of Swords. Oke, nah jadi kalau melihat begini, nampaknya memang hubungan ini tuh hubungan yang apa kata Maria bilangnya, karena di sini tuh energinya kamu tidak konsisten. Jadi ini tuh bisa-bisa tentang si dia orang dari masa lalunya kamu ini. Ya, nampaknya cocokan seperti itu. Orang yang pernah deket sama kamu atau orang yang pernah menjalani hubungan pernikahan kah ataupun pacaran kah dengan dirimu gitu ya. Jadi udah sempet ini tuh pokoknya dalam, lumayan dalam lah gitu ya, relationshipnya kalian lumayan serius gitu. Nah di sana, jadi kayak Mari lihat kamunya itu tuh memang masih sering kepikiran tentang dia. Bahkan energinya kamu dalam relationship ini bisa kamu itu tuh datang dan pergi modelnya ya. Ketika kamu ingat dia kamu datang gitu, tapi sebentar kemudian entah apa alasannya kamu jauhin dia lagi gitu loh. Jadi kamu tidak melihat, sebenarnya kamu lagi belum melihat masa depan dengan dia, tapi ini tuh energinya kamu seperti kayak mau mengulang masa lalu dengan dia. Nah, lebih ke situ sih. Karena dia pernah hadir dalam hidupnya kamu, jadi ya sangat wajar kemudian kamu teringat sama dia gitu ya. Gitu. Nah, kalau kalian belum pernah melakukan tindakan datang dan pergi, maka berarti ini tuh hanya sebatas yaitu tadi nongol-nongol gitu loh. Kadang-kadang dia nongol, sebentar dia ngilang dari kepalanya kamu, dari hatinya kamu. Sebentar kamu izinkan dia nongol lagi gitu. Jadi kayaknya kamu dengan si dianya ini tuh berada dalam skenario unfinished business gitu ya. Kamu percaya atau nggak percaya, kamu sadar atau nggak sadar, tapi ini tuh kayaknya ya keputusannya kamu sih yang kayak ginian gitu loh. Keputusannya kamu ya, mungkin dia ini boleh dikatakan dorongan alam bawah sadar gitu ya. Tapi yang pokoknya perihal tentang seseorang ini belum selesai. Belum selesai menurut dari dirinya kamu. Itu loh. Yang ianya kalau pas kamu teringat sama dia atau pas kamu lagi kangen sama dia, kangennya itu tuh kangen banget gitu ya. Kepikirannya itu tuh bisa agak overthinking, bikin penasaran gitu. Ya, dia lagi di mana, dia lagi kayak apa, gimana tentang aku dalam hatinya dia. Apakah dia sudah move on misalnya begitu ya. Apakah kalau aku colek dia masih akan mau merespon gitu ya, kalau ini hanya di ranah pikiran doang gitu. Apakah ketika aku kangen ini dia juga kangen? Apakah sebenarnya kangennya aku ini tuh karena dia kangen aku? Wih, bisa banyak ini pertanyaan-pertanyaan dalam kepalanya kamu. Sibuk kamu dengan beragam macam kebutuhan akan jawaban gitu ya. Kalau kangennya itu tuh kangen banget, kamu bisa itu nekat. Kalau kamu lagi kangen ya sama dia, kamu bisa itu tuh nekat untuk menjadi tidak elegan. Dengan cara apa? Stalking. Gitu ya. Nah, kamu stalking dia, kamu ngintip gitu loh.
Walaupun misalnya selama ini tuh kamu kayak nganggep apaan sih ngintip, kayak bocah aja gitu ya, hal memalukan ngintip gitu ya. Tapi bisa begitu kamu teringat sama dia, mengintip adalah jalan ninjamu. Gitu ya kan, sana pakai akun palsu misalnya, masuk kamu ke sosial medianya dia, kira-kiranya dia upload apakah gitu ya, pengen ngelihat wajahnya dia, kamu ya mandangin foto profilnya dia misalnya kayak gitu ya, di sana. Iya sih, kalau mau untuk balik sama dia, mungkin pertimbangan-pertimbangan itu tuh kadang-kadang ada tapi tidak sering. Hanya kayak butuh tahu aja gitu loh. Kayak butuh tahu aja tetek bengeknya tentang si seseorang ini. Gitu ya. Apakah memang kamu kebanyakan gabut belakangan hari dan akan berlanjut sampai di tanggal 7 bulan Mei nanti? Gitu ya. Gabut kamu di situ. Namanya orang gabut ya. Ya bisa terkoneksi kembali dengan si dianya. Itu loh. Ya beberapa nekatnya kamu akan colek-colek manja dia gitu. Tapi kalau bagi kalian yang punya ide colek-colek manja, mendingan gak usah. Kenapa? Karena nanti kamu bisa kecewa, kamu nanti kesel sendiri. Karena energinya kamu di sini tuh energinya cepet marah kamu ini ya. Nah, terutama tentang si dia gitu loh. Nanti kalau kamu colek-colek dia gak merespon kamu, oh ngamuk kamu sendiri. Gitu loh. Padahal ya nggak ada yang nyuruh kamunya untuk ngecolek dia kan gitu. Tapi nanti respon dari si dia ke kamu itu tuh berkemungkinan besar respon yang tidak kamu senengin. Gitu loh. Tidak kamu seneng. Ya bisa bikin hatinya kamu, ya kalau kamu nggak marah ya kamu sedih. Tapi ujung-ujungnya marah lagi gitu. Pemarah ini ya energi Cancer yang Mari tarik kali ini. Ya mungkin kalau untuk orang lain atau hal-hal lain kamu bisa sabar gitu. Tapi perihal yang menyangkut tentang dia, bisa jadi sumbu pendek kamu. Gitu. Jadi ya sebaiknya sangkut pautnya tentang dia, ya itu tuh kamu proses sendiri aja dalam dirinya kamu. Gitu. Karena kalau kamu ekspresikan kangen, penasaran, dan seterusnya itu tuh hatinya kamu sendiri nanti tuh yang sakit. Itu sarannya Mari ya. Nah, tapi kalau kamu masih nekat mau terlibat betul dengan dengan rasa penasarannya kamu atau dengan rasa kangennya kamu, ya kamu siapin mental aja gitu. Ya dibawa ketawa aja nanti kalau kamu misalnya say hello sama dia, dia tidak membalas, kamu bawa ketawa aja. Jangan kamu pakai acara dramatis, wah dia nggak menghargai aku nih, aku udah chatting dia tapi kok dia nggak jawab misalnya. Gitu ya, aku udah bela-belain ini aku ketemu, aku mau ketemu sama dia, aku udah datangin rumahnya. Tapi pintu rumahnya pun tidak dia bukakan untuk aku gitu. Nah jangan sampai kamu nambah-nambahin drama-dramanya kamu sendiri ya. Soalnya itu hanya akan mengkonsumsi energinya kamu pribadi. Kalau dia mah di situ tuh anteng aja. Gitu loh. Jadi yang memungkinkan kacau dalam relationship kalian ini terutama di rentang 1 hingga 7 ya, yaitu kamu yang kacau. Gitu. Jadi pilih-pilih ya, bijaksana kamu pilih-pilih kemana atensi kamu arahkan, kemana energi kamu alirkan, gitu. Jadi yang menyangkut pot tentang dia itu hanya akan cari-cari masalah ini dalam hidupnya kamu. Kalau Mari boleh kasih gambaran ya. Tapi ketika kamu mendengarkan ini, oh nggak apa-apa lah. Enak juga kok kalau ada masalah dalam hidup. Ya nggak apa-apa juga, gitu ya di sana. Nah kalau dilihat dari energi dia sendiri, gini, kalau kamu tanya Cici Mari apakah dia masih cinta sama aku? Karena ini orang sempat cinta sama kamu. Maka jawabannya di sini tuh, sorry ya maaf, tapi Mari bilang tidak, gitu. Tidak. Apa dia sering kangen sama aku Ci? Tidak. Apakah ada inisiatifnya dia mau terkoneksi dengan aku Ci? Tidak. Gitu.
Jadi kalau Mari bilang di situ tuh hatinya dia memang kosong sama kamu, kosong. Gitu ya. Walaupun dulu dia sempat itu tuh kayak setidaknya tertarik lah ya. Walaupun misalnya bukan cinta. Tentu cinta itu tuh kepada kalian yang sudah sempat lama bersama. Maksudnya di situ tuh ada sudah pernah bersama itu durasi setahunan lebih. Nah, karena setahunan lebih baru di situ tuh bisa dikatakan, bisa dinyatakan hati itu tuh mencinta. Itu kalau Mari pribadi ya. Mari pribadi. Nah, kalau kalian udah sempat bersama itu setahun lebih dalam hubungan yang jelas ya, maka dia jelas pernah di situ tuh cinta sama kamu. Tapi perasaan yang serupa sama. Setidaknya sampai tanggal 7 ini sedang tidak ada dalam hatinya dia. Sedang tidak ada. Jadi ya boro-boro dia mau kangen sama kamu. Lah perasaan cinta itu ndak nongol. Itu loh. Boro-boro dia mau berinisiatif untuk ngedeketin kamu kah. Gitu ya. Sedangkan mau merespon kamu aja dia males. Gitu. Dan ya memang kayaknya seseorang ini tuh seperti dia lagi gak mau diganggu sama kamu. Itu. Lagi gak mau dia berurusan apa-apa dengan dirimu. Gak mau. Itu ya. Dan dia kayak berharap bahwa kamu ya menghargai. Menghargai kalau misalnya nih, misal kamu chatting dia tapi dia gak menjawab. Ya hargai aja bahwa dia sedang memang tidak mau menjawab chattingan dari kamu. Gitu. Karena kalau menurut dia tidak ada apa-apa lagi antara kalian. Dan tidak akan ada apa-apa di antara kalian untuk di depan sana. Tidak ada. Nah, kira-kira gitu ya. Itu asumsi-asumsinya dia. Gitu loh. Jadi kayak, ya aku gak mau sama kamu gitu. Kira-kira kalau dia kerasnya ya. Aku gak mau sama kamu. Misalnya aku gak mau punya cerita sama kamu di depan sana. Gitu. Nggak mungkin aku tuh mau lagi sama kamu, nggak mungkin. Gitu dia. Seperti dia juga sedang mensugesti ya. Dia sedang mensugesti dirinya bahwa tak ada yang baik antara kamu dengan dia di depan sana. Gitu. Jadi ya dia nggak mau wasting time ya. Dia nggak mau buang-buang waktu, dia nggak mau buang-buang tenaga untuk dengan dirimu. Gitu loh. Nah jadi dia bukan mau bikin kamu marah itu. Kalau dia tidak ngangkat teleponnya kamu misalnya. Kalau dia nggak chatting kamu. Pokoknya respon dari dia tidak sesuai dengan maunya kamu. Itu tuh bukan maksudnya dia mau ngajak berantem sama kamu. Enggak. Gitu loh. Tapi itu juga lah caranya dia untuk menyatakan dirinya dia bahwa dia enggak mau ngapa-ngapain dengan kamu. Gitu loh. Jadi kamu tidak merasa dapat angin surga juga dari dianya. Gitu ya. Karena enggak ada yang bisa dia berikan sama kamu atau yang dia mau berikan sama kamu. Enggak ada. Nah gitu. Jadi ya ketika dia tidak seperti kehendaknya kamu, maunya dia ya kamu hargai aja. Gitu loh. Kamu positive thinking aja sama dia. Gitu ya. Bukan akhirnya kau ya kok nggak kejawab teleponnya aku, tunggu kau, aku kerjain kau. Nah, bukan begitu maunya dia. Tanggapan dari dirimu. Oh dia nggak mau balas chattingnya aku, ya sudah. Berarti dia nggak mau diganggu. Nah itu maunya dia. Penilaiannya kamu kalau dia tidak merespon kamu gitu. Sana ya. Kalau dia ngediemin kamu, maunya dia, oh iya ya, dia lagi memang gak butuh apa-apa dari aku. Gitu. Ya dia gak kangen. Ya di situ. Oh dia lagi gak mikirin aku. Ya sudah. Maunya dia gitu. Kamunya melihat
si dia. Gitu ya. Karena memang orang ini tidak dalam rangka mencari perkara, tidak, sama sekali tidak. Gitu ya. Hanya sedang tidak mau punya urusan apa-apa sama kamu gitu aja. Itu loh. Lagian ya kalau kalian sudah pisah ya pisah aja udah. Maksudnya dia gitu. Nggak usah lagi kayak coba-coba, nggak usah. Udah cukup gitu. Nah di sana. Nah kalau misalnya kamunya itu tuh masih dalam hanya sebatas PDKT doang sama dia, malah kayaknya upaya PDKT itu tuh nggak berhasil lah, gitu loh. Nggak berhasil, karena kamu belum sempet itu tuh bisa memikat hatinya dia ya, sana. Belum dia rasakan chemistry. Belum berdegup kencang jantung hatinya dia kalau berinteraksi sama kamu gitu. Belum spesial dirimu itu tuh di matanya dia. Nah di sana ya. Jadi ya kita mah bebas seneng sama orang, naksir sama orang gitu kan. Kita bebas mau ngedeketin seseorang. Tapi kita juga harus menghargai dong. Kalau dia belum ada rasa suka, belum ada rasa seneng, ya belum mau sama kita gitu lah ya. Nggak usah jadikan itu tuh jadi urusan masalah gitu, nggak usah. Sayang waktunya kamu. Gitu ya. Nah di sana. Jadi kayak sangkut pautnya tentang si dia, kalau Mari boleh saran, mendingan ya kamu hindari karena kamu bisa akan menjemput rasa sakit hati gitu. Jadi nggak usah cari-cari perkara lah ya dalam hidupnya kamu sendiri, nggak usah bikin perkara gitu di sana, karena nggak enak banget itu nanti bagaimana sikap seseorang ini tuh di matanya kamu. Ada prediksinya ke situ, walaupun ingat dia bukan mau cari perkara di sana ya. Ya dia udah gak cinta lagi, ya dia sudah gak punya keinginan lagi bersama dengan kamu. Itu kan kalau kalian sudah jadi mantan, kamunya itu tuh udah menjadi masa lalu bagi dia. Itu loh. Ya jadi setidaknya sampai tanggal 7 lah ya bulan Mei ini. Enggak lagi lah sama kamu gitu dianya. Enggak ada lagi yang mau dilanjutkan. Ya udah paling ya gitu-gitu aja pun hubungannya gitu dianya. Di sana ya nggak ada hal yang baik lagi nih yang bisa kita ambil. Udahlah kita sebatas mengenal satu sama lain sebagai seseorang yang pernah hadir dalam hidup satu sama lain di masa lalu gitu ya. Bahkan ini beberapa kayak mau sebatas silaturahmi saja pun sama kamu dia enggan gitu loh. Jadi kayak sama sekali yang gak ada lah urusannya sama dirimu. Itu mau silaturahmi pun gak mau ini kalau Mari lihat ya. Sorry ya, maaf. Gitu dianya. Udah masa lalu ditutup aja udah bukunya. Gitu loh. Gak usah diintip-intip lagi, gak usah ditengok-tengok lagi. Gak usah diusahain apa-apa lagi. Kira-kira begitu sih dianya. Itu ya, gak ada kepentingan lagi sama dirimu. Dan kamu juga seharusnya gak ada kepentingan lagi ke dia gitu menurut dari si seseorang ini tuh ya. Oke baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini ada energi dari Gemini, Libra, Aquarius. Berikut ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, energi dari Scorpio dan energi dari Cancer ya, menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.